Hai, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Diane Papilaya. Saya mengajar pada salah satu sekolah di kota Manokwari, lebih tepatnya SD Impres 22 Wosi. Video pembelajaran saya yang pertama ini, kita akan mempelajari bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tetapi sebelum masuk dalam materinya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Sebelum kita tahu apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu makhluk hidup. Berikut ulasannya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak guna melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Sebagian dari makhluk hidup memiliki ciri yang sama. Adapun ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. 1. Dapat bergerak. 2. Dapat bernafas. 3. Mengalami pertumbuhan. 4. Berkembang biak. 5. Makan dan minum. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang atau disebut juga iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Alat gerak manusia berupa kaki dan tangan. Alat gerak hewan berupa kaki atau tungkai, sayap, dan juga sirip. Tumbuhan melakukan gerak tanpa berpindah tempat. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Misalnya daun putri malu yang mengatup ketika disentuh dan gerak ujung batang yang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernapas. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat pernapasannya masing-masing. Macam-macam alat pernapasan makhluk hidup sebagai berikut. Manusia bernapas dengan paru-paru, sementara ikan bernapas dengan insang. Sementara itu, alat pernafasan serangga yaitu trakea. Tumbuhan memiliki alat pernapasan yang khusus. Tumbuhan bernafas melalui stomata atau disebut juga mulut daun, lentisel, dan juga rambut akar. Manusia membutuhkan makanan setiap harinya, sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Saat manusia lapar, maka ia akan berusaha untuk mencari makanan untuk mengatasi rasa laparnya. Sama halnya dengan hewan, saat ia kelaparan, maka ia akan mencari mangsa untuk dimakan. Sebagai contoh, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai bahan makanan, dan juga manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Sedangkan untuk tumbuhan dalam mendapatkan makanan dan menyerap nutrisi harus dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini terjadi dengan bantuan sinar matahari, air, dan juga karbon dioksida. Semua makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan dari kecil hingga menjadi besar. Sebagai contoh, pertumbuhan manusia mulai dari bayi, dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Ayo simak contoh pertumbuhan pada hewan. Perhatikanlah contoh pertumbuhan pada tumbuhan di bawah ini. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Sebagai contoh, perhatikanlah gambar di bawah ini ya. Perkembangbiakan pada hewan ada bermacam-macam.
Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Sebagai contoh perkembangbiakan dengan cara bertelur, terdiri dari ayam, katak, dan lain-lain. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak terdiri dari sapi, kambing, kelinci, kucing, dan lain-lain. Dan contoh perkembangbiakan pada tumbuhan bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai kepekaan terhadap rangsangan. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Sementara itu pada tumbuhan, daun putri malu bila diberi rangsang sentuhan akan menanggapi rangsangan dengan menutup daunnya. Pada hewan, ayam ketika fajar menyingsing, ia akan berkokok. Demikian video pembelajaran saya kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa ya untuk like, share, and comment.